kayak ih glowing banget ya mukanya gitu, tapi ternyata itu tuh bukan glowing dok, itu Ya, tuh minyak ya. berminyak semua gitu ya. Karena tadi kulit normal udah kita bahas nih dok, terus yang kedua ada kulit kering. Nah sekarang kita lanjut ke kulit berminyak. Kulit berminyak, Berminyak oke. ya dok ya. Nah untuk kulit berminyak sendiri ini ciri-cirinya apa? Oke. Apakah dipegang harus dipegang, ataukah terkadang kayak ih glowing banget ya mukanya gitu, tapi ternyata itu tuh bukan glowing dok, itu Ya, tuh minyak ya. berminyak semua gitu ya. Iya. Shimmering splendid gitu lah dok ya. Gitu. Nah Ya, itu gimana gitu dok. Dan apakah kulit berminyak itu si yang mempunyai jenis kulit berminyak ini ada titik-titik spot khusus atau memang dikatakan berminyak ya semuanya berminyak? Ya. Jadi kalau kulit berminyak itu ciri-cirinya memang biasanya di T-zone-nya itu dia banyak minyak, terus komedo yang kayak putih-putih gitu loh, yang suka kayak odol tuh orang kan ya. Nah itu biasanya udah berminyak deh tuh. Dan kalau yang semuanya berminyak pun juga ada gitu, tapi biasanya di T-zone, di daerah dagu itu udah kelihatan sekali berminyak. Terus biasanya cenderung dia jerawatan, karena memang kan kulit berminyak itu cepat sekali dia prosesnya itu terlalu banyak penumpukan di kelenjar sebasea itu, jadi sehingga menyebabkan jerawat. Itu sering sekali orang-orang yang berminyak itu cenderung berjerawat. Oke, berarti gini dok, orang yang sekarang berjerawat itu bisa jadi dia sebelumnya tuh berawalnya dari kulit yang berminyak. Betul, bisa jadi seperti itu. Oke. Rata-rata seperti itu ya, berminyak. Nah, berminyaknya itu bisa juga kan tadi ya, dikendalikan dengan kondisi. Jadi bukan karena dari papahnya, tapi kondisi misalkan dia makanan tadi. Nah, makanya kan kita nanti di Ashley sendiri, biasanya klien-klien Ashley itu kita harus cari tahu dulu, ini dia jerawatnya karena apa. Kita harus tahu tipenya apa. Nah, jadi kita bisa biar dia nanti sembuhnya nggak berulang. Dan kita untuk mengetahui ini jenis kulit dan jenis jerawatnya itu terapinya harus seperti apa gitu. Jadi nggak semua dipukul rata gitu. Jadi kita harus tahu dulu jenisnya apa, tipenya apa, dan nanti solusinya terapinya seperti apa. Nah itu nanti dokter biasanya di Ashley kita tentuin dulu. Misal kebanyakan karena penyebabnya makanan. Nah kalau makanan berarti nanti kita harus gali dulu nih, apa sih makanan-makanan yang biasa dia makan, habitnya kita perbaiki dulu nih sebelum kita nanti terapi ya, atau nanti kita kasih resepin obat atau skincare. Itu sebelumnya kita biasanya ada sesi konsultasi tuh. Nah, kita tanyain dulu dia makannya apa aja nih gitu, tracking makanan gitu kan. Terus kalau misalkan dia penyebabnya karena pemakaian produk, jerawat atau berminyaknya karena salah pakai produk, nah itu ada juga. Jadi nanti bisa ketahuan penyebabnya apa, biar nanti dia tidak terjadi recurrent atau balik lagi. Kan kadang ada nih, dok, apa sih istilahnya namanya? Oh, jerawat on off. Nah, itu kan karena hilang muncul tuh itu sebenarnya nggak benar. Bukannya nggak benar ya. Berarti dia tidak mengetahui jenis kulitnya. Gitu. Nah, jadi kita makanya tadi pertanyaan yang mendasar banget yang pertama kamu tanya itu bagus banget tuh. Makanya kalau yang emang kita tuh harus aware sama jenis kulit kita tuh apa sih gitu. Sampai ternyata ujungnya itu ya emang harus tahu, ketemu harus tahu nih jenis kulitnya seperti apa gitu. Kenalan sama diri sendiri ya dok. Iya, kenali diri sendiri. Jenis kulitnya apa. Betul. Dok, kadang ya banyak kesini, dok kulit saya berminyak. Tapi pas saya lihat itu bukan berminyak gitu kan. Oh mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan kulitnya seperti kelihatannya berminyak. Aslinya kulitnya itu adalah kering. Itu banyak sekali terjadi. Nah, jadi kita bagaimana biasanya dia karena ada krim-krim atau serum yang bikin dia jadi kayak seolah-olah berminyak. Padahal kulit tersebut itu kering.
Nah, nanti gimana dong dok cara taunya dia Cara tahu kulitnya kulit dia apa? berminyak atau kering? Nah, jadi kalau yang berminyak, cuci muka dulu yang sebaiknya. Benar-benar harus bebas clean dari bedak, dari serum, dari moisturizer. Itu harus bebas dulu dari dekoratif skincare gitu ya. Jadi di cleansing dulu, disabunin dulu. Nah, nanti saya itu baru kita tes aja gini. Ada nggak Itu minyakan? cara untuk Betul, itu mengetahuinya ya, untuk Dok. yang basicnya. Basicnya, oke. Atau kalau misalkan kita pakai ini tisu apa sih namanya tuh yang tisu kertas. Nah, itu kan Oh, kalau kita dia kan Nanti kita yang berminyak itu ya, Dok, ya? betul, tapi kan terkadang mereka udah yang saya berminyak padahal dia pakai dekoratif. Oh, itu Itu kan berpengaruh ya, Dok? ya berpengaruh. Nanti salah diagnos gitu, Oke. salah jenis kulit. Karena kulit dia kering karena dia pakai misalkan cushion, pas dia pakein si kertas minyak, ada minyak kan, kulit saya berminyak, padahal enggak. Akhirnya dia salah pemakaian moisturizer-nya gitu. Nah, itu harus hati-hati sekali. Nah, jadi kalau berminyak itu, pori-porinya juga biasanya tuh besar. Oke. Nah, jadi harus kita lihat nih di kaca, apakah pori-pori kita besar gitu ya. Terus kalau yang kering itu udah kelihatan banget ya, tandus gitu ya. Oke. Iya, jadi kering, jadi apa ya, kusam gitu kan. Kalau yang berminyak tadi biasanya cenderung jerawat. Komedo, whitehead, blackhead, nah banyak Itu sekali. maksudnya dari berminyak. Iya, tapi walaupun berminyak, terkadang kulit yang kering juga bisa terjadi jerawat. Oh, Itu oke. ada banyak juga case-nya seperti itu. Oke. Jadi nanti kita harus lihat nih. Nanti kita breakdown ya, Dok, ya. Betul, Satu-satu boleh ya. silahkan. Nah, untuk kulit kering sendiri ataupun jenis kulit-kulit yang lainnya itu berpengaruh nggak sih, Dok, dari faktor gen? Faktor gimana tadi? Jenis kulit yang ada pada seseorang nih, misalnya aku berminyak nih, Dok. Nah, itu diturunin nggak sih gitu ya? kayaknya nenekku atau ibuku itu kulitnya berminyak juga deh kayaknya. Iya. Makanya aku jadi berminyak. Bisa. Untuk orang yang misalnya kulit berminyak, bisa nggak sih karena disebabkan karena keturunan? Ya bisa juga. Bisa, oke. Bisa. Salah satunya itu ya, Tapi Dok, sebenarnya keturunan juga itu nggak bisa ditanganin ya. Kita, berminyak itu misalkan dari papahnya berminyak, terus udah aja kita terima begitu berminyak. Jadi kan nanti kan kalau orang berminyak kan cenderung mudah berjerawat, ya udah weh, terima takdir ya nggak gitu juga. Jadi kita harus sesuai nih, kondisi kulit kita berminyak nih, sudah diturunin sama papa kita. Ya kita harus apa? Kita harus cari produk-produk yang untuk menormalkan. Jadi prinsipnya kalau yang kering kita normalin biar agak sedikit berminyak sedikit. Kalau yang berminyak kita harus keringkan sedikit biar jadi normal gitu. Prinsipnya begitu. Jangan terima apa adanya. Iya, jangan terima apa adanya. Nanti yang ada udah jerawatan, ini salah papa saya ya, nggak gitu dong, kasihan banget papanya gitu. Iya, nggak bisa gitu. Oke, Dok, untuk kulit berminyak ini kan tadi bisa menyebabkan jerawat. Betul. Nah, tentunya kita asli acne expert udah banyak dan terbukti menyembuhkan lebih dari atau ribuan pasien ya, Dok, ya, alhamdulillah. Dalam penyembuhan jerawat ini gitu. Jadi buat teman-teman nih yang punya permasalahan kulit berminyak, boleh nih dikonsultasi sama dokter ataupun dengan ahlinya untuk datang ke Asli Acne karena kulit yang berminyak itu bisa menyebabkan salah satunya adalah jerawat. Jadi sebelum jerawat kalian banyak ya, Dok, ya, besar-besar segala macam. Nah, itu kalian bisa konsultasiin ke kita dan biasanya nih, Dok, treatment yang unggulan kita itu ada di program jerawat tuntas. Oke, oh iya, jerawat tuntas. Nah, jadi bukan cuman menghilangkan jerawatnya, tapi menghilangkan bekas jerawatnya juga. Oke, bagus banget ya. Jadi kan, Dok? Iya, jadi tadi mengenai ke case juga yang sama program tadi ya, jerawat tuntas itu biar apa sih jerawatnya harus tuntas? Kenapa harus tuntas? Karena ya tadi menghindari tadi on off tadi. Makanya di kita itu ada sesi konsultasi, benar-benar digali habitnya, dibenerin, mindsetnya nanti diperbaiki gitu ya. Terus, nah itu keunggulannya dari kita tuh kita harus cari tahu dulu. Terus nanti dokter-dokternya di sini juga itu ahli nanti biar tahu itu tipenya yang seperti apa. Jadi nanti ada do and done-nya.
Jadi dia harusnya jangan makan apa yang harus dihindari kayak gitu-gitu. Nanti bisa ditanyakan ke dokter yang praktek gitu. Jadi sehingga pengobatan itu tuntas, benar-benar nggak balik lagi gitu. Karena di sini tuh yang berbahaya di jerawat itu bekasnya, jejas. Kalau jerawat mah kan gampang di kita. Iya. Cuman yang PR-nya ini adalah bekasnya, Dok, betul. ya. Tapi kan kita juga punya, Dok, program tanpa bekas. Oh iya, tuh kan lengkap ya. Lengkap banget, Dok. Untuk si program jerawat tuntas ini, teman-teman udah dapat rangkaian treatment dan juga salah satu paketan acne series komplit gitu. Nah, untuk program tanpa bekasnya itu teman-teman bisa dapetin rangkaian treatment untuk menghilangkan bekas jerawatnya dan juga skincare-nya gitu. Jadi bukan cuman hanya dari treatment ya, Dok, tapi dari produknya juga. Dikombinasiin betul ya, Dok, yang lebih bagus. Nanti disesuaikan. Oke. Atau biasanya ada tumbuh jerawat-jerawat tuh di area itu. Tapi misalkan kalau yang tadi dibilang di area itu biasanya pori-porinya besar.